Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi statistik pendidikan. Di minggu yang lalu saya telah menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan tabel distribusi frekuensi. Sudah saya jelaskan di penjelasan di minggu yang lalu tentang bagaimana cara pembuatan tabel distribusi frekuensi. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana cara menyajikan atau melukiskan distribusi frekuensi tersebut dalam bentuk grafik, ya. Grafik di sini yaitu grafik poligon yang digunakan. Ya. Nanti dalam melukiskan atau menyajikan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon, itu pun terbagi menjadi dua juga. Ada grafik poligon data tunggal dan grafik poligon data berkelompok. Ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu atau langkah-langkah bagaimana cara membuat grafik, ya. Bagaimana cara menyajikan distribusi frekuensi tersebut di dalam bentuk grafik. Melukiskan distribusi frekuensi dalam grafik poligon data tunggal. Nah, di minggu yang lalu kita sudah menyampaikan atau saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan data tabel distribusi frekuensi. Kalau kita lihat di tabel di sini menunjukkan tabel distribusi frekuensi data tunggal, ya, yang mana frekuensinya lebih dari satu. Frekuensinya lebih dari satu. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana cara kita menyajikan distribusi frekuensi tersebut menjadi sebuah grafik poligon seperti yang ada di slide ini, ya. Di sini slide-nya terbagi ada dua, ya, ada dua kolom, ya. Di sini saya akan menyebutkan langkah-langkahnya. Baik, cara melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik poligon, ya. Jadi di dalam penyajian distribusi frekuensi dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik poligon, adapun langkah-langkahnya langsung saja di sini. Yang pertama yang A yaitu membuat sumbu horizontal atau absis, lambangnya yaitu X, ya, lambang X atau menunjukkan variabelnya. Di sini berarti
membuat sumbu horizontal yang garis yang bawah. Kemudian yang B membuat sumbu vertikal atau ordinal, lambangnya Y. Membuat sumbu atau garis lurus, lambangnya Y. Kemudian yang C menetapkan titik 0, yaitu perpotongan X dan dengan Y. Nah, di sini ada angka 0, ya. Kemudian menempatkan nilai hasil ulangan umum bidang studi matematika pada absis X, ya, berturut-turut dari kiri ke kanan, mulai dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Jadi di sini adalah yang kita tulis tentang nilai, ya, nilai hasil ulangan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian menempatkan frekuensi pada ordinal Y, ya. Jadi yang untuk garis yang bawah, ya, atau sumbu horizontalnya ini yaitu tentang variabelnya atau nilainya. Kemudian yang sumbu vertikalnya yang ditanya dengan Y di sini, ini adalah jumlah frekuensinya, ya. Secara singkat seperti itu. Coba sekarang dilihat lagi di sini, yaitu melukiskan distribusi frekuensi dalam grafik poligon data tunggal. Di sebelah kiri ada tabel distribusi frekuensi dan di sebelah kanan adalah menyajikan tabel distribusi frekuensi ini menjadi grafik poligon, ya. Tadi adapun yang garis bawah, ya, garis horizontalnya itu yang X, ini berarti tentang nilai, ya, berkaitan dengan nilai atau variabel. Kemudian garis vertikalnya yaitu Y, itu menunjukkan adalah frekuensi, ya, menunjukkan frekuensi. Kemudian di sini tinggal mencocokkan atau nilai 10, ya. Nilai 10 itu didapatkan oleh 2 orang. Berarti nilai 10 ya, kita cari yang X-nya 10, ya, X-nya 10 naik, kita pertemukan dengan 2, angka 2, karena berfrekuensi 2, ya. Kemudian nilai 9 kita lihat nilai X berarti yang 9, ya. Ada berapa orang? Ada 3 orang, berarti kita pertemukan dengan 3, ya. Kemudian nilai 8 itu ada 5 orang, ya. Nilai 7 5 orang, nilai 6 itu ada 10 orang. Kemudian nilai 5 itu ada 7 orang, nilai 4 itu ada 7 orang juga, ya. Nilai 4 itu ada 7 orang, ya. Nilai 4 ada 5 orang, nilai 4 ada 5 orang, nilai 5 7 orang, nilai 3 ada 3 orang, ya. Jadi seperti itu cara pembuatan grafik poligon, ya. Cara menyajikan tabel distribusi frekuensi menjadi grafik poligon, ya. Ini yang data tunggal. Kemudian selanjutnya melukiskan distribusi frekuensi dalam grafik poligon data yang berkelompok. Nah, bagaimana kalau seandainya datanya itu berkelompok? Bagaimana cara kita menyajikan atau melukiskan tabel distribusi frekuensi tersebut menjadi sebuah grafik, ya. Sebuah grafik tunggal, grafik kelompok, sebuah grafik data berkelompok, ya. Grafik poligon data berkelompok.
Nah, di sini terdapat sebuah grafik, ya, yang mana grafik ini yaitu melukiskan dari tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menyiapkan sumbu horizontal atau absis, ya, atau X, yang X, garis X-nya, sumbu horizontal. Kemudian menyiapkan sumbu vertikal, sumbu vertikalnya yang ke atas, yaitu Y. Kemudian menetapkan titik 0, yaitu perpotongan X dengan Y. Di sini ada titik 0-nya, pertemuan antara X dengan Y. Kemudian menetapkan atau mencari nilai tengah atau midpoint masing-masing interval yang ada. Ya, jadi nanti kita akan, untuk membuat grafik poligonnya, kita akan menetapkan midpoint, ya, midpoint dari interval tabel distribusi frekuensinya. Kemudian menempatkan frekuensi dari masing interval pada ordinal, ya. Kemudian menempatkan frekuensi dari masing-masing interval pada ordinal, ya. Kita pertemukan antara X dengan Y-nya, ya, yaitu membuat garis pertolongan atau garis koordinat, ya. Garis koordinatnya bagaimana? Yang X dengan Y-nya nanti dipertemukan. Nah, di sini kita akan menerapkan, ya. Di sebelah kiri di situ ada tabel distribusi frekuensi yang mana datanya itu berkelompok. Adapun yang kanan itu menggambarkan atau melukiskan grafik poligon dari tabel distribusi frekuensi yang ada di sebelah kiri. Kita lihat sebelum kita melukiskan garis koordinat, ya, kita mencari dulu midpoint, ya. Kita mencari dulu midpoint dari interval di sini, ya. Bagaimana cara rumus mencari midpoint sudah kita bahas di pertemuan pertama kalau tidak salah. Untuk mencari midpoint seperti di sini, misalkan 78 sampai 70, ya. Kelompoknya itu 78 sampai 80, yaitu menggunakan interval 5, ya. Interval 78, 79, 80 berarti interval 3. Ya, interval yang digunakan di sini adalah interval 3. Nah, cara mencari midpointnya atau titik tengahnya itu 78 ditambah 80 dibagi 2, hasilnya 79. Kemudian di sini 75 ditambah 77 dibagi 2, hasilnya 76. Nah, seperti inilah dan seterusnya untuk mencari midpoint atau titik tengah. Rumusnya seperti ini, ya. Jadi ditambahkan, ya, di bagian variabelnya di sini ditambahkan, kemudian dibagi 2. Nah, kemudian penyajiannya atau bagaimana cara menggambarkan data tabel distribusi frekuensi ini ke dalam grafik poligon. Ya, coba kita lihat. Tadi untuk membuat grafik poligon pertama harus membuat garis X-nya, ya, garis horizontal, kemudian garis vertikalnya atau garis Y-nya.
ya. Kemudian di sini ada 0, ya, menetapkan titik-titik 0, menetapkan titik 0. Kemudian menetapkan nilai hasil ulangan umum, ya, menetapkan nilai hasil ulangan umum bidang studi, yang mana di situ berturut-turut dari kiri ke kanan, mulai dari terendah sampai nilai tertinggi, ya. Jadi di sini kita menempatkan nilai, ya, nilai di garis X-nya atau di garis horizontalnya. Nah, untuk menempatkan nilai, kita lihat dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, yang kita lihat adalah dari midpoint-nya di sini, ya. Midpoint-nya di sini manakah angka atau nilai yang terkecil, ya. Maka di sini ditunjukkan 46, 49, 52, 55, 58. Maka angka midpoint di sini, ya, angka midpoint yang kita dapatkan di sini itu diletakkan di garis X-nya, ya. Mulai kita tulis dari arah kiri ke kanan, dari yang paling terkecil sampai yang paling terbesar, ya. Kemudian untuk garis Y-nya atau garis vertikalnya kita letakkan frekuensi, ya, kita letakkan frekuensinya. Kita lihat di sini angka yang paling rendah dan angka yang paling tinggi. Di sini menunjukkan angka yang paling tinggi adalah 17. Maka 17 angka yang paling teratas. Kita tuliskan dari bawah ke atas, dari yang paling terkecil sampai terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya, ini menempatkan frekuensi pada ordinal Y, ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat garis koordinat, ya, membuat garis koordinat, ya. Garis koordinat itu seperti ini. Setelah kita menempatkan nilai-nilai titik tengah, ya, dari setiap interval, dari masing-masing interval ini tadi, ya, kita menempatkan nilai-nilai titik tengahnya dari setiap interval tadi di garis X, kemudian menempatkan frekuensinya di garis Y. Setelah itu kita menentukan titik koordinatnya, ya. Bagaimana cara kita menempatkan titik koordinatnya? Kita lihat dulu, kita bisa memulainya dari yang paling atas atau yang paling bawah. Misalkan kita kalau menginginkan mulainya dari yang paling atas, berarti 70, 79. 79 itu berfrekuensi berapa? Berfrekuensi 2, atau orang yang mendapatkan nilai 79 itu ada 2 orang. Kemudian 76 ada berapa orang? Di situ ada 2 juga. Kemudian selanjutnya 73 itu ada 3 orang. Di sini 73, maka di sini garisnya atau garis koordinatnya di sini harusnya 3, ya. Dan seterusnya. Di sini misalkan yang paling banyak yaitu 61. 61 didapatkan 17 orang, berarti 61 kita cari titik koordinatnya bertemu dengan 17 orang, ya, dan seterusnya seperti itu. Ini cara bagaimana menyajikan tabel distribusi frekuensi ke grafik poligon, yang mana datanya yaitu menggunakan data berkelompok. Kemudian
Selanjutnya kita akan menyajikan tabel distribusi frekuensi dalam grafik histogram data tunggal. Ya, tadi sebelumnya yaitu penyajian tabel distribusi frekuensi ke dalam grafik poligon. Namun sekarang kita ingin menyajikannya ke dalam grafik histogram. Ya, grafik histogram itu bagaimana? Seperti yang ada di sini, di kolom yang sebelah kanan di sini. Ya, di sini menggambarkan tentang grafik histogram. Ya, dan bagaimana cara untuk membuat grafik histogram ini? Ya, adapun langkah-langkahnya di sini kita baca di sebelah kiri. Langkah-langkah untuk melukiskan tabel distribusi frekuensi dalam grafik histogram data tunggal. Yang pertama, sama seperti yang bagaimana kita cara menyajikan ke dalam grafik poligon. Pertama, menyiapkan sumbu horizontal X dan vertikal. Ya, sumbu horizontal X dan vertikal Y, dan menentukan titik 0 perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada titik 0. Ya, menentukan nilai nyata tiap-tiap interval. Nah, di sini nanti untuk pembuatan grafik histogram kita harus menentukan nilai nyatanya dulu. Ya. Kemudian menempatkan nilai nyata masing-masing skor pada sumbu Y. Ya. Kemudian kalau sudah nilai nyata dari variabel itu kita temukan, baru kita menempatkan nilai nyatanya tersebut pada sumbu X-nya. Ya. Kemudian menempatkan frekuensi tiap-tiap skor pada sumbu Y-nya. Kemudian untuk menempatkan tiap-tiap skornya, frekuensinya pada sumbu Y. Kemudian melukiskan pada grafik histogramnya. Nah, sekarang kita langsung praktek ya. Kita langsung melihat dari contoh di sini untuk membuat atau melukiskan distribusi frekuensi menjadi histogram, ya, atau grafik histogram. Kita mencari dulu nilai nyata dari setiap variabel. Bagaimana cara untuk mencari nilai nyata? Ya, kita sudah membahasnya di pertemuan yang pertama atau yang kedua, di pertemuan yang kedua atau yang ketiga. Ya, di situ saya jelaskan tentang bagaimana cara mencari nilai nyata. Ya. Untuk mencari nilai nyata dari variabel yang nilainya 10, maka nilai nyatanya adalah nilai nyata yang atas, ya. Ada nilai nyata atas dan nilai nyata bawah, ya. Nilai nyata atasnya adalah 10,5. Nilai nyata tertinggi dan nilai nyata terendahnya adalah 9,5. Dan nilai nyata dari variabel 9, nilai nyatanya yang tertinggi 9,5, yang terendah 8,5, dan seterusnya. Kemudian nilai nyata ini kita sajikan ke sumbu X, ya. Sumbu X di sini, atau garis apa tadi? Vertikal atau horizontal tadi. Garis sumbu horizontal, ya, yang X di sini sumbu horizontal. Maka
untuk nilai nyatanya kita tempatkan di sumbu horizontalnya. Adapun untuk frekuensinya itu ada di sumbu Y. Nah, kita sekarang mencari untuk nilai nyata 10,5 yang tertinggi dan 9,5 yang terendah. Maka di sini angka 10 karena di sini 10,5, maka garis koordinatnya itu tidak tepat di angka 10-nya. Jadi melewati angka 10. Ya, melewati sedikit yang menunjukkan di situ setengah pertengahan. Pertengahan antara 10 dan 11. Kalau ada angka 11-nya maka pertengahan antara 10 dan 11. Ya, 10,5. Sini ya. Kita lihat frekuensinya berapa. Frekuensi nilai 10 tersebut adalah ada 2, maka diluruskan 2 di sini ya. Kemudian nilai nyata terendah dari 10 tersebut adalah 9,5, maka di sini untuk koordinatnya diletakkan antara 9 dan 10 ya, artinya 9,5 ya, berarti itu. Kemudian nilai nyata yang 9,5 yang tertinggi dan yang terendah 8,5, maka itu ada berapa orang? Dilihat di situ ada 3 orang ya. Maka untuk yang 9,5 berarti di sini dinaikkan 9,5, kemudian di sini 8,5 ya. Selanjutnya nilai nyata dari 8 yang tertinggi yaitu 8,5 dan 7,5 yang terendah. Maka silahkan dicari 8 berarti 8,5 tertingginya, nilai nyata tertingginya. Kemudian kita cari frekuensinya berapa? Frekuensinya 5 ternyata. Berarti dinaikkan 5, kemudian 8,5, kemudian 7,5 ya, 7,5 berarti di sini ya, tepatnya di sini ya, tepatnya di sini. Kemudian 7,5, 6,5 frekuensinya sama. Nah, ini yang paling tinggi yang berfrekuensi 10 itu adalah angka 6. Berarti kita cari nilai nyata dari angka 6, maka 6,5. Di sini kita cari, kita cocokkan atau kita pertemukan dengan frekuensinya. Frekuensinya itu 10, maka 10 ya. Kemudian frekuensi nilai nyata yang terendah dari 10 itu berapa? Nilai nyata yang terendah dari 6 tadi 5,5, maka tarik ke sini dan seterusnya seperti itu untuk membuat grafik histogram ya. Saya kira insya Allah antum semua paham tentang hal ini ya. Kalau ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Kemudian selanjutnya cara menyajikan atau melukiskan distribusi frekuensi ke dalam tabel distribusi frekuensi ke dalam dalam grafik histogram data berkelompok. Tadi kan datanya data tunggal. Bagaimana kalau datanya itu berkelompok? Ya, di sini langkah-langkahnya menyiapkan sumbu horizontal X dan vertikal Y dan menentukan titik 0 pertemuan sumbu X dan Y. Saya kira sudah paham bagaimana cara menentukan sumbu horizontal X dan sumbu horizontal Y. Kemudian menentukan nilai nyata tiap-tiap interval. Nah, di sini sama. Bagaimana cara untuk menentukan nilai nyata yang berinterval atau yang tadi kan kalau datanya itu berkelompok. Bagaimana cara menentukan nilai nyatanya? Ya, saya kira sudah ada pembahasan di belakang bagaimana cara menentukan nilai nyata tersebut
Ya. Kemudian menempatkan nilai nyata masing-masing skor pada sumbu X. Ya. Nah, setelah nilai nyata itu kita temukan, maka kita tempatkan di sumbu X. Ya, letaknya di sumbu X nilai nyata ini. Kemudian menempatkan frekuensi tiap-tiap skor pada sumbu Y. Nah, sumbu Y di sini adalah tempat untuk frekuensinya. Ya, frekuensinya. Kemudian melukiskan grafik histogramnya. Ya, mari kita lihat bersama-sama bagaimana cara untuk melukiskan grafik histogram ini, yang grafik histogram yang datanya berkelompok, ya, data dari distribusi frekuensinya berkelompok. Yang pertama kita mencari nilai nyata dulu dari intervalnya. Ya, nilai nyata dari interval 78 dan 80, itu nilai nyata yang tertinggi 80,5, yang terendah berarti 77,5. Adapun yang intervalnya 75 sampai 77, yang tertinggi berarti 77,5, yang terendah 74,5, dan seterusnya. Ya, saya kira sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari nilai nyata cara menentukan nilai nyatanya. Ya. Kemudian kita terapkan di grafik histogramnya. Sama untuk menentukannya atau untuk bagaimana cara menyajikannya hampir sama seperti tadi. Ya, hanya saja di sini nilainya berkelompok, maka untuk sumbu X-nya di sini menggunakan angka-angka yang besar. Ya. Di sini dimulai dari angka 46, sama seperti tadi. Ya. 46, kemudian 49, 52, 55. Ya. Nah, di sini bagaimana cara menentukan ini? Untuk menentukan ini, jadi untuk sumbu X-nya di sini diambil dari midpoint-nya, ya. Midpoint dari interval, dari masing-masing interval. Contohnya di sini dari yang terendah, ya. Midpoint dari 45 dan 47 itu adalah 46. Ya, di sini ditulis 46. Kemudian midpoint 48, midpoint dari interval 48 sampai 50 itu 49. Midpoint dari interval 51 sampai 53 itu 52. Dan seterusnya. Jadi di sini yang ditulis adalah midpoint-nya atau titik tengahnya dari interval yang ada di tabel ini. Nah, setelah kita menentukan, setelah kita sudah meletakkan midpoint-nya di sumbu X, kemudian di sumbu Y-nya di sini tentang frekuensi, ya, frekuensi intervalnya, maka sekarang kita tinggal menentukan titik koordinatnya. Bagaimana menentukan titik koordinatnya? Di sini, ya, mohon maaf, sepertinya tadi ada kesalahan di dalam grafik atau di garis X-nya, di sumbu X-nya. Di situ diletakkan bukan midpoint-nya. Jika data itu berkelompok, maka bukan midpoint-nya yang diletakkan, tetapi di situ nilai nyatanya, seperti yang ada di nilai nyata yang sudah kita hitung dari interval ini. Ya, di sini nilai nyatanya yang paling rendah adalah 44,5. Kemudian 47,5, 50,5, 53,5, 56,5, 59,5, 62,5, dan seterusnya. Ya, maka untuk nilai nyatanya di situ
diletakkan di sumbu X-nya, ya, di sumbu X. Kemudian di sumbu Y-nya tetap tentang variabelnya. Maka kita cari untuk 44,5 itu berarti ada 2 orang, ya. 40 di nilai nyata 44,5 dan 47,5 itu ada 2 orang. Berarti 44,5 untuk garis koordinatnya ditempatkan di angka 2 karena berfrekuensi 2. Kemudian dan 47,5 juga ditempatkan di angka 2. Kemudian 47,5 dan 50,5. 47,5 dan 50,5 ya ditempatkan di angka 4 karena di situ ada 4, ya, dan seterusnya. Kemudian sampai akhir di situ 77,5 ya dengan 80,5. 77,5 frekuensinya ada berapa? Jika 2 berarti ditempatkan di 80,5 juga dan seterusnya, ya, untuk menentukan grafik histogram dari tabel distribusi frekuensi ini. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara melukiskan atau menyajikan tabel distribusi frekuensi ini ke dalam bentuk grafik, ya, baik itu grafik poligon atau grafik histogram, ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.